Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama saya Hani Alfiani, NIM 2018-017124. Kemudian ada Yuli Hidayati, NIM 2018-017147. Kemudian yang ketiga yaitu Aprilia Dwi Cahyani Putri dengan NIM 2018-017152. Kemudian yang keempat yaitu Andi Novitasari dengan NIM 2018-017154. Dan yang terakhir yaitu Nurfitri Rahmawati Wisi dengan NIM 2018-017161. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil kelompok diskusi kami yaitu mengenai control rules. Kemudian yang pertama yaitu tentang deskripsi dari control rules. Control rules yaitu seperangkat peraturan yang mengatur mekanisme jalannya sistem pengendalian. Control rules ini merupakan fungsi yang bertanggung jawab terhadap jalannya manajemen kontrol. Yang kedua yaitu mengenai controller. Tugas controller ada dua. Yang pertama berperan sebagai manajemen service, yaitu membantu manajer dalam pengambilan keputusan dan sekaligus membantu fungsi kontrol. Yang kedua yaitu fungsi sebagai oversight, yaitu menjamin tindakan manajer dan semua personel agar sesuai dengan etika, legal, dan untuk kepentingan organisasi serta kepentingan pemilih. Kemudian ada prosedur controller, yaitu ada 5. Yang pertama, melibatkan internal auditor dan komite auditor untuk memonitor controller. Yang kedua, digunakan personal atau cultural control dalam proses seleksi dan rekrutmen dengan pertimbangan faktor integritas, etika, judgment, dan handle konflik. Yang ketiga yaitu program training untuk interpersonal skills agar mampu bersikap balance. Yang keempat yaitu desain sistem insentif. Controller tidak di-reward atas dasar ukuran yang bisa dimanipulasi. Dan yang kelima dan terakhir, solid line reporting atau controller business unit secara langsung melaporkan ke corporate controller. Selanjutnya yaitu auditor. Audit adalah proses yang sistematis dilakukan atas dasar tahapan yang jelas dan saling berkaitan. Nah, auditor sendiri ini adalah pihak yang bertanggung jawab melaksanakan aktivitas audit. Audit yang dilakukan khususnya untuk finansial, audit akan menambah value bagi perusahaan. Laporan-laporan audit menambah kredibilitas informasi keuangan, sebab menjamin kesesuaian proses pelaporan keuangan dengan standar akuntansi. Di samping itu, bermanfaat sebagai antisipasi audit. Individu yang terlibat akan termotivasi untuk melaksanakan atau matching standar karena berpikir pasti akan dievaluasi oleh auditor. Aktivitas audit itu ada 4. Yang pertama yaitu perencanaan untuk menentukan siapa pengguna laporan audit, skop audit, fungsi operasi, audit program, pekerjaan yang dilakukan, schedule, dan orang yang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu proses audit untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti, dan ini harus independen. Kemudian yang ketiga yaitu judgment, untuk menentukan apakah perencanaan ini akan tercapai. Kemudian yang keempat yaitu mengkomunikasikan hasil temuan audit dan dilaporkan, saran perbaikan, kemudian rekomendasi. Nama saya Yuli Hidayati, presensi 2018-017-147. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tipe audit, di mana tipe audit itu ada 3. Yang pertama adalah financial audit, di mana financial audit ini mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapat dari auditor eksternal
atas kewajaran laporan keuangan, apakah telah sesuai dengan GAAP atau tidak. Yang kedua adalah compliance audit, di mana compliance audit ini mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapat apakah aktivitas sesungguhnya telah mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Audit ini dapat dilakukan oleh internal ataupun eksternal auditor. Yang ketiga adalah performance audit atau operasional, di mana audit ini mempunyai tujuan untuk mengevaluasi kinerja secara keseluruhan atau spesifik dari perusahaan atau divisi, di mana audit ini itu memerlukan training dan juga pengalaman. Audit ini dapat dilakukan oleh internal auditor, eksternal auditor, atau para pakar yang sesuai dengan profesinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang BOD atau Board of Director. Yaitu BOD adalah pihak yang diberikan otoritas oleh shareholder untuk melakukan internal control, memonitoring, menyetujui keputusan, mengangkat, menghentikan, dan mereward manajemen. Syarat jadi BOD yaitu harus independen, kompeten, dan juga proaktif. Tanggung jawab dari BOD ada 4. Yang pertama adalah mengamankan investasi pemilik. Yang kedua adalah melindungi dari kepentingan stakeholder. Yang ketiga adalah menjamin bahwa para pegawai berlaku legal, etis, tidak melanggar hukum. Yang keempat adalah menjamin laporan keuangan. Saya akan menjelaskan tentang komite audit. Yaitu komite audit adalah pihak di luar perusahaan untuk membantu proses pengendalian di perusahaan. Komite audit ini mempunyai tugas yaitu untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa 1. Financial reporting atau pelaporan keuangan akurat dan reasonable. Yang kedua adalah corporate governance, itu mematuhi hukum dan aturan-aturan etika, terus memaintain kontrol yang efektif atas konflik kepentingan. Yang ketiga yaitu corporate control, yaitu memonitor SPI dalam menjaga aset perusahaan. Dalam menjalankan tugasnya, komite audit ini akan dibantu oleh internal auditor atau dapat menyewa eksternal auditor. Saya, Aprilia Dwijahani Putri, 2018-017152, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Yuli. Etika. Etika merupakan metode untuk membedakan antara benar atau salah, bagaimana tindakan kita dapat mempengaruhi orang lain menjadi lebih baik. Etika memberikan batasan yang secara moral dapat diterima. Pandangan tentang moral. Yang pertama, utilitarianism. Menjudge kebenaran dari suatu tindakan atas dasar konsekuensi yang ditimbulkan, khususnya jika menghasilkan kebaikan bagi kebanyakan orang. Welfare, economic and cost-benefit analysis. Yang kedua, right and duties. Masing-masing individu punya basic rights, memungkinkan individu untuk melakukan atau tidak melakukan aktivitas tertentu. Hak berbicara, bekerja, keadilan, disclosure yang akurat. Setiap hak individu berarti kewajiban bagi orang lain untuk tidak diintervensi. 3. Justice. Individu diberi hak yang sama, yaitu distributif, meliputi distribusi manfaat dan cost, lalu retributive punishment, lalu compensatory secara fair diberikan, lalu procedural, fair dalam proses pengambilan keputusan, equal opportunity. 4. Virtues. Karakteristik positif, yaitu integritas, loyal, semangat kerja. Perkenalkan, nama saya Gino Vitasari, NIM 2018-017154. Saya akan menjelaskan isu etika budget slack dan isu etika earning management. Isu etika budget slack menciptakan anggaran longgar dalam penentuan target, digunakan negosiasi antara pegawai dan atasan agar anggaran mudah dicapai. Budgetary slack bisa dikatakan melanggar etika apabila 1. Tidak mengkomunikasikan informasi secara jujur dan objektif. Yang kedua, pegawai menerima reward karena berhasil mencapai target anggaran, tetapi tidak mencerminkan kinerja pegawai yang sesungguhnya. Yang ketiga, pemilik perusahaan dan kreditur dirugikan. Yang keempat, tidak fair
bagi pemilik anggaran dalam mengalokasikan sumber daya untuk keputusan investasi apabila informasinya distorsi. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi isu etika earning management. Earning management merupakan tindakan merubah laba yang dilaporkan tanpa memberikan keuntungan secara ekonomis atau justru malah membahayakan perusahaan. Bentuk earning management ini ada 3. Yang pertama, push earning, smooth earning, dan recharge earning. Push earning atau pesat yaitu mencapai target anggaran atau menaikkan harga saham. Smooth earning yaitu impress masa yang datang dan menurunkan risiko. Yang ketiga ada recharge earning, save profit masa datang ketika butuh untuk menurunkan harga saham untuk mempermudah aksi jual. Jadi, earning management ini tidak etis karena tidak diketahui oleh user internal dan eksternal. Untuk keuntungan personal dilakukan dengan cara yang tidak jujur. Akuntan dan manajer harus mendisclose informasi yang fair, reward, dan diterima manajer tidak fair karena atas dasar laba yang dimanipulasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Rahmawati Ningsih, NIM 2018 017161. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi tentang isu etika dalam merespon indikator pengendalian salah. FRC memberikan kuis kepada pegawai tentang apa yang dianggap penting bagi organisasi. Contoh indikator yang salah, yang pertama, myopia, yakni terlalu fokus ke profit jangka pendek meskipun membahayakan dalam jangka yang panjang. Yang kedua, kebijakan dan prosedur out of date. Perilaku ini tidak etis karena mencapai reward dengan indikator manipulasi. Kemudian, isu etika penggunaan indikator pengendalian yang canggih. Penggunaan teknologi yang canggih memungkinkan pengendalian itu ketat. Memang menjadi hak employer untuk mengetahui apakah yang dilakukan oleh pegawainya. Kemudian, hak pegawainya juga untuk mendapatkan kebebasan dari otonomi dari pengendalian yang sifatnya opersif. Kemudian beberapa pertanyaan yang untuk menentukan etis atau tidaknya penggunaan pengendalian teknologi canggih. Yang pertama, apakah penggunaan alat tersebut dirahasiakan atau diberitahukan? Yang kedua, apakah pegawai ikut dalam mendesain sistem tersebut? Yang ketiga, apakah ketika atasan menggunakan pengendalian ketat tersebut, mereka menekankan pada kualitas atau hanya kuantitas? Yang keempat, apakah yang dimonitor semua pegawai yang masih dalam masa training atau pegawai yang sudah berpengalaman juga ikut? Kemudian, bagaimana memasyarakatkan etika? Berbagai riset membuktikan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara etika terhadap efisiensi, kinerja, dan produktivitas. Untuk memasyarakatkan etika, selain sehingga menjadi shared value, di samping diperlukan keteladanan langsung dari para pemimpin yang tepat, berikut cara-cara yang dapat dilalui untuk memasyarakatkan nilai-nilai etika. Yang pertama, para perusahaan kecil atau founder harus menjadi role model, setting kode etik, dan sekaligus memonitor kepatuhan pegawai terhadap kode etik. Yang kedua, action accountability control atau list standar, aturan dan prinsip etika, dan dikomunikasikan dalam bentuk manual prosedur dan kebijakan. Yang ketiga, pastikan kalau pegawai mengikuti aturan main tentang etika. Yang keempat, lengkapi dengan sistem internal kontrol yang memadai. Jelaskan apa fungsi controller dalam sistem pengendalian manajemen.
Controller merupakan fungsi yang bertanggung jawab terhadap jalannya manajemen kontrol. Kemudian ini bisa juga berfungsi sebagai oversight, yaitu menjamin tindakan manajer dan semua personil agar sesuai dengan etika, legal, dan untuk kepentingan organisasi serta kepentingan pemilik. Selain itu juga berfungsi sebagai perencanaan atau planning, yaitu memastikan bahwa rencana didukung oleh semua jenjang manajemen. Kemudian ada juga sebagai pengendalian, yaitu pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan sehingga tujuan dan rencana perusahaan dapat dicapai. Kemudian ada juga sebagai pelaporan, yaitu menyajikan tabulasi yang bersifat rutin namun juga disertai interpretasi yang diperlukan, membuka kesempatan hidup bagi angka-angka dan membuatnya menjadi berarti. Kemudian ada juga berfungsi sebagai akuntansi, yaitu menerapkan secara praktis prinsip-prinsip dan praktek-praktek akuntansi yang sehat dalam perusahaannya. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai tanggung jawab utama lainnya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan 3 tipe audit. Yang pertama adalah financial audit, di mana financial audit adalah audit yang mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapat auditor eksternal atas kewajaran laporan keuangan. Yang kedua adalah compliance audit, di mana compliance audit ini mempunyai tujuan untuk memperoleh pendapat apakah aktivitas sesungguhnya mematuhi standar yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Yang ketiga adalah performance audit atau operasional, yaitu tujuannya itu untuk mengevaluasi kinerja secara keseluruhan atau spesifik dari perusahaan atau divisi. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang kedua tentang apa manfaat dari audit bagi perusahaan. Yang pertama adalah meningkatkan integritas laporan keuangan sehingga dapat dipercaya untuk kepentingan pihak luar. Yang kedua yaitu mencegah atau menemukan kecurangan yang mungkin dapat dilakukan oleh manajemen. Yang ketiga adalah memberikan dasar yang dapat lebih dipercaya dalam penyiapan surat pemberitahuan pajak kepada pemerintah. Yang keempat yaitu membuka pintu masuknya sumber pembiayaan dari pihak luar. Yang kelima yaitu menyiapkan kesalahan atau penyimpangan moneter dalam catatan keuangan. Saya akan jawab pertanyaan nomor 3. Mengapa perlu standar etika berperilaku bagi seluruh anggota organisasi? Karena etika merupakan metode untuk membedakan antara benar atau salah, bagaimana tindakan kita mempengaruhi orang lain menjadi lebih baik, dan etika memberikan batasan tentang perilaku yang secara moral dapat diterima. Jadi, etika berpengaruh positif dan signifikan antara etika organisasi dan individu terhadap efisiensi, kinerja, dan produktivitas. Pertanyaan review soal nomor 5. Kapan penggunaan sistem pengendalian teknologi canggih dikatakan melanggar etika? Jawabannya, yang pertama, ketika atasan dapat akses sampai ke screen bawahan tanpa seizinnya, atau menyadap pembicaraan lewat telepon atau penggunaan kamera untuk mencatat semua kegiatan pegawai. Yang kedua, jika penggunaan alat tersebut dirahasiakan oleh pegawai. Yang ketiga, jika pegawai tidak ikut mendesain. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan review nomor 4, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan earning management. Apakah earning management ini tidak melanggar standar etika? Jadi, earning management merupakan tindakan merubah laba yang dilaporkan tanpa memberikan keuntungan secara ekonomis atau justru malah merugikan perusahaan. Nah, untuk earning management ini menurut saya melanggar standar etika karena tindakan ini tidak diketahui oleh user internal dan eksternal, dan keuntungan personalnya itu dilakukan dengan cara yang tidak jujur, yaitu laba yang dimanipulasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Nur Fitri.